Malaysia, Pulau Filipina, aku mau. Menturo. Karena kok Gerindra apa PDIP? Enggak. Aku jawab Ishari. PDIP kan Cintai Ishari. Gerindra ya. Apa anak wong terbangan artinya golek bojo? Siap maksudku. Apa anak wong terbangan punya niat keduniaan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada apa-apa. Seragam beli sendiri. Seragam beli sendiri. Berarti yang Anda lakukan terbangan Ishari dengan rodat Ishari adalah pekerjaan surga. Amin selalu. Sing swarga iku oleh dodolan kok wong durut tok. Saya masih mangan sate, masa di Pontianak gak ada sate. Ya, syukur alhamdulillah yang kita nantikan bersama. Cak Nun sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Syukur alhamdulillah. Kamu nanti diajari berjalannya atau diajari menjawab? Seluruh pendidikan di dunia kamu diajari bertanya atau menjawab? Jadi menungso biasa, humanisme universal ya. Jadi politik adalah usaha bersama untuk menciptakan kebaikan bareng-bareng di dalam skala yang namanya negara atau kerajaan atau apapun ya. Sebenarnya nasionalisme adalah lokal dari universalisme karena semua manusia punya satu. Maka sesungguhnya nasionalisme itu hanya karena ada batas negara dengan negara lain. Sebenarnya nasionalisme adalah universalisme, cuma dia lokal kan gitu. Satu. Nomor dua, begitu awakmu BKTP bagian ini kalau pengertian politik umum, politik anti universal. Begitu awakmu sekolah, begitu awakmu kuku di toko, begitu awakmu melakukan apapun saja, gue RT berarti Anda berpolitik dan negara. Cuma ada pengertian politik yang agak menggumpal atau menyisir kepada apa yang disebut otoritas kenegaraan atau kekuasaan. Aku gak senang ngomong kekuasaan. Otoritas ada lebih netral. Nah, dari ngomong kekuasaan kita butuh Islam untuk memahami. Jadi misalnya ini, salahmu anggotaannya awakmu harus ono dekat, ono torikot, ono syariat, ono makrifat. Itu butuhnya tak mudah untuk memahami politik. Kaum nasionalis dengan PDIP-nya itu sama hakikat dan tujuannya. Orang Islam atau orang NU
itu dengan PKB sama hitomnya. Orang Muhammadiyah dengan orang PAN sama, hakikat tujuan hidupnya sama. Cuman untuk urusan thariqat itu bagian NU, bagian Muhammadiyah, bagian Soekarnois nasionalis. Tapi untuk urusan syariat, bagaimana konstitusi, bagaimana sistem otoritas yang dibangun dalam bernegara, disitulah ada kontestasi tadi itu, dimana yang bertanding bukan NU dan PKB, bukan Muhammadiyah tapi PAN, bukan nasionalis dan Soekarnois tapi PDIP dan seterusnya. Gerindra nggak tahu. Halo. Ya. Kok biasa dulu. Ya. Hakikatnya sama Mas Emil, sama. Cuman pelaksanaannya ada yang software, ada yang hardware. Makanya itu ya. Yang perangkat luarnya NU, tapi perangkat kerasnya PKB. Karena langsung berkaitan dengan sistem otoritas kan gitu. Nah, ini yang kita tanyakan seberapa jarak NU dengan kekuasaan bernegara tadi itu tuh. Gitu. Nah, saya kira awakmu bisa ndelok dhewe kan gitu. Apakah NU terlalu dekat ataukah cukup jaraknya dan seterusnya. Itu yang kita cari bersama-sama supaya kalau ada yang salah kalian tidak mengulanginya lagi, kalau ada yang benar dan baik kalian akan meneruskan dan mengembangkannya. Dan itu aku gak perlu ngandani, aku gak perlu ngomong tentang ansor, banser, busnya aku, stakuf, busmu, aku gak perlu ngomong itu. Saya tadi lo gak perlu ngomong itu. Jadi awakmu ngerti beda nih, nek thariqate itu NU, tapi nek syariat itu PKB dalam urusan bernegara. Iya misalnya. Kalau urusan umumnya, semua orang berpolitik, ya bisa berpolitik. Begitu kamu mau jadi warga negara, penduduk suatu tempat, maka Anda berpolitik. Cuman politik yang dimaksud di dalam urusan kita dengan jarak kenegaraan tadi itu adalah urusan apa namanya, siapa petugas apa. Kan beda. PJNU dengan pimpinan TKP daerah kan beda tugasnya kan gitu. Nah, apakah itu campur aduk atau tidak akhir-akhir ini dan seterusnya, dan setelah kabinet kamu mengalami apa dan seterusnya. Itu ya Mas ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Terima kasih untuk Mas Emil yang menjelaskan epistemologinya itu. Anda kan tahu policy itu kebijakan. Kebijakan itu bukan kebijaksanaan, ya. Hampir bijaksana, tidak hanya bijak. Maka tidak pernah ada penerjemahan policy adalah kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu wisdom, maka policy di dalam urusan pemerintah yang disebut kebijakan. Itu eufemisme bahasa, tidak apa-apa. Jadi pokoknya kita ini punya kebijaksanaan bersama untuk hidup bersama sebagai satu warga negara suatu negara. Ya. Nah, cuman serabutan dan perkaruan selama ini sehingga sekarang Anda yang akan jadi pemimpin tahun 2024 ke atas, ya, gue harap ojo dicampur aduk, gitu ya. Urusan KUA kan urusan panjang gitu, ojo nang KUA langsung, ngawur aja gitu. Pak Santi gini Pak, Mekah untuk melawan gerakan-gerakan pembasmi situs-situs dan kenangan-kenangan indah waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mohon dengan sangat semua mikrofon digerakkan, Bapak dari Kodim, Bapak dari saya mohon berdiri bareng-bareng. Mengusir ya, Oh, mikrofon digerakkan bukan semuanya. Bapak. Setelah kita bernyanyi bersama, ini kan Indonesia ini kan, NU itu kan juga sama menjaga Indonesia untuk tawasud dan tasamuh. Itu sudah cukup. Kalau ini sudah amar ma'ruf nahi munkar ya, sama dakwah khair ya. Itu sudah sangat lengkap semua. Sekarang apapun yang terjadi pada Indonesia, jangan menekan hatimu dan jangan menekan pikiranmu, tapi engkau bergerak, bangkit, menggeliat untuk mengatasi masalah-masalahnya dan untuk pelan-pelan secara seirama engkau minta kepada Allah makhrajnya jalan keluar. Ayatakillah ja'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri wa ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita nyanyikan amin ya rabbal alamin. Silakan kita masuk ke Indonesia beberapa lagu, kemudian kita mohon doa kepada Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat Muhammad. Dunia ukhuwah dan sholawat. Benar ya, insya Allah ya. Nah ini bisa nih, gua ya syukur tapi ya nek Jumat atau memiliki. Jadi di masjid begini kita oleh ada tempatnya masing-masing, ya. Tapi insya Allah tadi ya apa ya, sisawan tuh ya. Nyanyi. Tidak salah juga. Kurang suwe. Salah. Terus selama ini kan kita dididik sejak Renaissance, sejak masa pencerahan menurut mereka, menurut saya masa penggelapan. Ketika ilmu dipisahkan dari ilmu pengetahuan dipisahkan dari kekuasaan, dipisahkan dari agama. Jadi otoritas orang agama digantikan oleh otoritas kekuasaan, digantikan oleh otoritas ilmu pengetahuan. Itu namanya Renaissance. Sejak itu kita monto-monto. Nah, wis campur sari dangdut juga agama ngono kok. Sekarang ini ya. Nah, kan ini berarti itu agama. Terus apa? Senam. Isi kira saya apa? Ya, terus kalau mau ini. Jangan kan nang pasar pengen ini. Semua asal di makami, di tempatnya, di ruang dan waktunya, waktu dan di konteksnya yang tepat. Cuman dewe, ya. Empan papan kalau Jawa. Jadi insya Allah cuma termasuk ada bikin Gus campur Gus, campur. Kira-kira kan mau apa? Ayo lapor. Merasa terganggu nggak perempuan laki-laki campur? Campur apa? Karena saya tahu Anda bukan perempuan, Anda bukan laki-laki, Anda adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi tak kira anak IGP ini. Kalau saya teman yang lucu-lucu. Karena yang menjaga bukan aturan dari luar dunia, yang menjaga adalah aturan di dalam akhlak dan kalbu. Betul tidak? Jadi batasnya padatnya ada di dalam diri Anda masing-masing. Insyaallah ya, bismillah ya. Apa ya, bismillah ya. Masya Gus. Soalnya sehingga senang ada minuman. Saya kan udah senang ada sarapan terus dan udah sekarang. Ya. Dan tadi kan nani dan alhamdulillah hasilnya adalah anak-anak semakin tertib berpikirnya, semakin sopan sama orang tuanya, semakin cinta kepada sesama manusia, semakin ukurannya luar biasa. Mereka tidak kenal satu sama lain, kebanyakan, tapi mereka menyapu hatinya untuk Allah Rasulullah. Gitu ya. Apa Allah Rasulullah mengajikan selawat? Apa nggak ada yang selawat? Tidak bisa ketemu. Dan ilmuwan mengatakan kenapa agama, katanya agama apapun itu dikurang di ini, karena ini akan mirip dengan lagu ini kan, judulnya serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah. Katanya karena terlalu pasrah, tidak mau mencari jawaban. Ada yang katanya bahasa Inggrisnya the virtue of not knowing. Yes. Jadi artinya apa? Ada satu keberkahan di balik ketidaktahuan kita. Nah ini nanti mudah-mudahan terjawab Cak malam hari ini, bahwasanya kita beragama justru bukan berarti kita tidak mau untuk mencari tahu, tetapi batasan mana kita mempertanyakan, itulah yang menjadi hal yang menarik dalam agama. Mas Emil ya gini, pemetaannya gini, ada sesuatu dalam hidupmu yang harus kamu dekati dengan ilmu, tapi sangat banyak hal di luar yang bisa kamu dekati dengan ilmu, harus kamu dekati dengan iman atau agama, ya. Bahkan pengetahuan itu
Gini. Ilmu pun di sini tidak semua harus diketahui. Ada sesuatu yang harus tahu. Ada sesuatu yang sebaiknya tahu. Ada sesuatu yang kamu tahu nggak ada masalah. Betul? Ada sesuatu yang sebaiknya nggak usah tahu, misalnya bombangnya konggomu, masalah. Dan ada yang wajib tidak boleh tahu. Dari tolong orang-orang ilmu jangan semua mau diketahui. Ada banyak hal yang sebaiknya kita tidak tahu. Allah la tudrikul absar, gampang. La tudrikul absar, wa huwa tudrikul absar, wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa dicapai, dilihat, disentuh, dipahami dengan metodologi ilmu apapun. Tapi Allah bisa melihat, menyentuh, memahami, mendalami metodologi apapun dari ilmu manusia. Dan itu kita berada di antara keduanya. Nek pas urusan itu durung kan butuh sekolah. Nek pas urusan itu tidak perlu dong, cukup diimani. Itu dibutuhkan agama. Maka agama dan ilmu tidak bertentangan, dia bekerja sama. Karena ada hal yang kamu harus pakai ilmu, ada hal lain yang harus pakai agama. Kamu berjualan harus menguasai secara ilmiah apa yang kamu jual, pasarnya, konsumennya, tempatnya, dan seterusnya. Ya? Tapi kamu tidak akan pernah tahu laku berapa. Kamu tidak akan pernah tahu akan laba berapa. Itu urusannya tidak ilmu, tapi iman. Dan seterusnya gitu ya. Oke ya. Inilah sebuah lagu dari Novia Kolojenggeng dengan menyebut nama Allah. Silakan ya. Oke, mohon sekalian silakan. Mas Kami, tepuk tangan semuanya. Istighfar, bareng-bareng.